Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok kami akan membahas mengenai Sediaan pasta. mulai dari definisi pasta, bahan obat untuk pasta, sediaan pasta di pasaran, jenis basis dan bahan tambahan, stabilitas fisika kimia, uji mutu pasta, hingga penerapan ekoteologi dan Green Campus pada formulasi sediaan pasta. nonton sampai akhir ya. Baik, pada slide ini akan dijelaskan mengenai beberapa definisi pasta berdasarkan beberapa literatur. Yang dimana yang pertama itu ada menurut Ansel, bahwa pasta ini merupakan sediaan semi padat yang digunakan dengan cara dioleskan pada kulit. Terus yang kedua ada berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6, yang dimana pasta ini adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat untuk penggunaan topikal. Sedangkan yang ketiga, menurut Larusadi M, pasta ini merupakan campuran bahan minyak atau lebih bahan padat yang memiliki kadar padatan sekitar 45-60%. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasta ini merupakan sediaan semi padat dengan kandungan padatan yang cukup tinggi, sehingga memiliki konsistensi lebih kental dibandingkan salep, mampu melekat lebih lama pada kulit, dan memberikan efek protektif pada area yang mau diaplikasikan. Apakah semua bahan obat dapat dibuat menjadi pasta? Tentu tidak. Pada dasarnya, tidak semua bahan obat cocok dibuat dalam bentuk pasta. Pemilihan bentuk pasta biasanya didasarkan pada tujuan terapinya. Pasta lebih sering digunakan ketika obat yang diharapkan dapat bertahan lebih lama di permukaan kulit, sehingga kontak antara obat dan area yang akan diobati menjadi lebih maksimal. Selain itu, pasta juga banyak digunakan pada kondisi kulit yang membutuhkan perlindungan tambahan, misalnya kulit yang mengalami iritasi, peradangan, atau lesi yang mengeluarkan cairan. Hal ini karena pasta memiliki kandungan bahan padat yang tinggi, sehingga mampu membentuk lapisan pelindung, sekaligus menyerap eksudat atau cairan yang keluar dari lesi. Beberapa bahan obat yang umum diformulasikan dalam bentuk sediaan pasta antara lain zinc oxide yang berfungsi melindungi kulit dari iritasi, asam salisilat yang membantu pengelupasan lapisan kulit mati, sulfur yang sering digunakan dalam terapi jerawat dan skabis, kalamin yang memberikan efek menenangkan serta mengurangi rasa gatal, dan kaolin yang memiliki kemampuan menyerap cairan maupun kotoran pada permukaan kulit. Oleh karena itu, bentuk pasta dipilih bukan hanya sebagai media penghantar obat, tetapi juga karena karakteristiknya yang mampu meningkatkan efektivitas terapi melalui daya lekat yang baik, efek protektif, serta kemampuan penyerapan cairan pada area kulit yang mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu sediaan pasta yang ada di pasaran. Jadi sediaan pasta ini tidak hanya ditemukan dalam bidang farmasi, tetapi juga dalam bidang kosmetik dan pangan. Pada bidang farmasi terdapat pasta zinc oxide yang digunakan untuk mengatasi ruam popok dan iritasi kulit, pasta salisilat untuk kapalan, serta pasta lasari yang mengandung zinc oxide dan asam salisilat. Untuk bidang kosmetik sendiri, contoh yang paling sering kita temui yaitu pasta gigi dan masker wajah yang berbasis kaolin maupun bentonit. Sementara itu untuk bidang pangan terdapat pasta tomat dan pasta kacang yang memiliki karakteristik semi padat dan kandungan padatan yang tinggi. Selanjutnya adalah jenis basis dan pertimbangan pemilihan bahan tambahan berdasarkan stabilitas fisika kimia pasta. Dalam formulasi pasta, basis memiliki peran penting sebagai pembawa zat aktif. Secara umum, terdapat 3 jenis basis yang digunakan, yaitu basis hidrokarbon seperti vaselin, basis absorpsi seperti lanolin, dan hidrofilik petrolatum, serta basis larut air seperti polietilen glikol atau PEG.
Pemilihan basis harus disesuaikan dengan sifat bahan aktif dan penggunaan sediaan. Selain itu, digunakan pula berbagai bahan tambahan seperti pengawet, antioksidan, humektan, agen pengental, dan surfaktan untuk menjaga kualitas sediaan. Bahan-bahan tersebut berperan dalam mempertahankan stabilitas fisika seperti homogenitas, viskositas, dan daya sebar, serta stabilitas kimia yang berkaitan dengan kemampuan zat aktif mempertahankan kadar dan aktivitasnya selama penyimpanan. Selanjutnya, fenomena antarmuka, di mana fenomena antarmuka merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas sediaan pasta. Antarmuka dapat diartikan sebagai batas yang dapat memisahkan dua fase. Contohnya misalnya itu antar partikel padat dan basis pasta. Apabila partikel padat tidak terbasahi baik oleh basis, maka partikel dapat saling menggumpal akibat tingginya tegangan antarmuka. Kondisi ini dapat menyebabkan sediaan menjadi tidak stabil dan tidak homogen. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya ditambahkan surfaktan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka, sehingga partikel padat dapat terdispersi lebih baik dan merata dalam basis pasta. Selanjutnya ada uji mutu sediaan pasta, bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan pasta memiliki kualitas yang baik, maka dilakukan beberapa pengujian mutu fisik. Salah satunya itu ada uji organoleptik, dilakukan untuk mengevaluasi warna, bau, dan bentuk sediaan. Selanjutnya ada uji homogenitas, bertujuan untuk memastikan seluruh komponen tercampur secara merata. Adapun uji pH dilakukan untuk menjamin bahwa sediaan aman digunakan pada kulit dan tidak menyebabkan iritasi. Selanjutnya ada uji viskositas, digunakan untuk mengetahui tingkat kekentalan pasta. Selain itu ada juga uji daya lekat untuk menilai kemampuan pasta menempel pada kulit. Dan yang terakhir itu ada uji daya sebar untuk mengetahui kemampuan pasta saat diaplikasikan. Maka melalui pengujian tersebut dapat dipastikan bahwa sediaan memenuhi persyaratan mutu, aman digunakan, stabil selama penyimpanan, dan mampu memberikan efek terapi yang diharapkan. Selain memperhatikan mutu dan efektivitas produk, pengembangan sediaan pasta saat ini juga mempertimbangkan aspek lingkungan melalui konsep ekoteologi dan Green Campus. Ekoteologi menekankan pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Dalam formulasi pasta, konsep ini dapat diterapkan melalui penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan serta pengurangan limbah laboratorium. Sementara itu, Green Campus merupakan konsep kampus berkelanjutan yang mendorong penggunaan bahan yang mudah terurai, pengurangan bahan kimia berbahaya, penghematan energi, dan penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang. Dengan penerapan kedua konsep tersebut, formulasi sediaan pasta tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengembangan yang lebih berwawasan ekologis.